Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Bagaimana kabarnya teman-teman? Terima kasih ya yang sudah melihat konten-konten Ibu. Semoga ada kesadaran hukum baru untuk tidak melanggar hukum. Kenapa? Agar negara Indonesia tercinta ini, kalau pelanggar hukumnya itu berkurang, akan menjadi lebih aman, damai, sejahtera, tertib, adil, makmur, dan sejahtera. Ya, kita yang tinggal di Indonesia sangat-sangat bersyukur ya, karena Indonesia ini gemaripah loh Cinawi ya, jadi sangat kaya sumber daya alam, kemudian punya budaya yang beraneka ragam, seni yang sangat indah, juga sumber daya alam dan sumber daya manusianya keren-keren banget ya. Hari ini kita akan lanjutkan tentang hukum pidana khusus. Tapi kita awali dengan bismillahirrahmanirrahim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan tentang hukum pidana khusus, yaitu tentang bagaimana sih karakteristik dari hukum pidana khusus itu ya. Baiklah, jadi karakteristik dari hukum pidana khusus itu merupakan penyimpangan dari hukum umum. Apa maksudnya? Kalau ada kejahatan-kejahatan tertentu yang lebih spesifik atau khusus ya, seperti terorisme, korupsi, tindak pidana pencucian uang, narkotika, pornografi ya, ini pada hukum pidana umum itu tidak diatur ya, maka perlu hukum pidana khusus yang mengatur lebih detail, lebih terperinci. Maka disebutkan bahwa karakteristik atau kriteria hukum pidana khusus itu yaitu penyimpangan dari hukum pidana khusus, yaitu peraturan yang lebih khusus dari hukum pidana umum. Bagaimana ciri-cirinya? Bagaimana kriterianya sehingga disebut dengan hukum pidana khusus? Ada 3 teman-teman, tolong disimak ya, terutama kebetulan kalau ada mahasiswa fakultas hukum lagi menempuh hukum pidana khusus ya, bisa untuk tambah wawasan. Kriteria atau karakteristik untuk disebut hukum pidana khusus ada 3. Salah satu yang utama adalah dalam hukum pidana khusus terkandung adanya berbagai penyimpangan dari prinsip-prinsip umum hukum pidana. Penyimpangan yang bagaimana? Ya, penyimpangan dalam bidang hukum pidana material maupun hukum pidana formil. Ya, jadi penyimpangannya itu berkaitan dengan substansi perbuatannya. Kalau pada hukum pidana umum itu perbuatannya itu bersifat umum, penipuan, pencurian, penggelapan, pembunuhan ya. Tapi kalau pada hukum pidana khusus, substansinya itu lebih khusus, spesifik. Ya, misalnya terorisme, KDRT, trafficking, perdagangan orang, narkotika, dan sebagainya. Penyimpangannya untuk hukum pidana khusus itu selain dari materi perbuatannya juga dari hukum pidana formil, yaitu hukum acaranya. Jadi hukum acaranya itu kadang-kadang beda dengan hukum acara yang ada pada hukum pidana umum. Biasanya pada hukum pidana khususnya, pada undang-undang lalu lintasnya ya, pada undang-undang khusus misalnya undang-undang pencucian uang atau undang-undang korupsi, itu diatur tentang hukum acaranya. Bagaimana teman-teman? Bisa diterima, dipahami? Apa sih artinya penyimpangan itu? Penyimpangan adalah pengecualian yang dengan terpaksa dilakukan.
Apa maksudnya terpaksa dilakukan? Karena pada hukum pidana umum itu tidak diatur, maka muncullah hukum pidana khusus. Bagaimana? Menarik bukan? Ada beda hukum pidana khusus, hukum pidana umum berkaitan dengan masalah kriminal atau kejahatan. Saya kira itu dulu dipahami. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf jika ada salah kata. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Selamat berlibur. Terima kasih.